Parabola massa. Pada saat kita belajar tentang mass defect, di awal mempelajari sifat-sifat inti atom, kita punya persamaan mass defect merupakan pengurangan antara jumlah dari massa penyusun inti atom dikurangi dengan massa atom sesungguhnya. Jadi karena komponen penyusun inti atom itu ada proton sebanyak Z dikalikan dengan massa dari proton dan massa dari elektron, kemudian nukleon yang lainnya itu adalah neutron sebanyak N dikalikan dengan massa neutron dikurangi dengan massa atom sesungguhnya MaZ. Nah, jadi kalau mass defect ini dikalikan dengan C kuadrat, maka kita akan mendapatkan binding energy atau energi ikat. Energi ikat yang bisa diberi notasi B atau ada yang menuliskan sebagai EB, itu tidak lain tidak bukan adalah perkalian antara mass defect dengan C kuadrat. C adalah kecepatan cahaya, 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Sehingga apabila semua suku baik di sisi kiri maupun sisi kanan ini dikalikan dengan C kuadrat, kita akan mendapatkan M defect kali C kuadrat sama dengan Z MH ditambah N MN dikurangi M A Z dikalikan C kuadrat. Yang sisi sebelah kiri ini adalah binding energy atau energi ikat. Yang sebelah kanan akan menjadi Z MH C kuadrat tambah N MN C kuadrat minus M AZ C kuadrat. Sekarang apabila persamaan ini digunakan untuk menyatakan massa dari suatu atom, sehingga suku terakhir pada sisi sebelah kanan dipindah ke sisi sebelah kiri, kemudian energi ikatnya pindah ke sisi sebelah kanan menjadi suku yang terakhir, kita akan mendapatkan M A Z C kuadrat sama dengan Z MH C kuadrat plus N itu bisa dinyatakan sebagai nomor massa dikurangi nomor atom A minus Z MN C kuadrat dikurang B. Kemudian pada saat kita belajar tentang model atom, model inti atom yang liquid drop atau tetes cair, kita juga sudah mendapatkan persamaan untuk menentukan binding energy atau energi ikat yang terdiri dari
5 suku. Suku pertama adalah energi volume, C1, A, energi volume itu sebanding dengan nomor massa, kemudian dikalikan dengan suku yang menunjukkan simetri, kondisi simetri atau tidak, N-Z per A kuadrat, dikurangi dengan suku energi permukaan, C2, A pangkat 2/3, dikalikan koreksi untuk menentukan kondisi simetri atau tidak dari nukleusnya, N-Z per A kuadrat, kemudian dikurangi suku yang ketiga itu adalah gaya kolom, gaya tolak-menolak antara proton dengan proton, sebanding dengan Z kuadrat, dibagi dengan A pangkat 1/3. Kemudian suku yang keempat itu sebetulnya merupakan bagian dari suku yang ketiga, yang merupakan koreksi kondisi diffuse dari muatan di dalam inti atom. C4 sebanding dengan Z kuadrat dibagi dengan A. Kemudian suku yang kelima itu adalah energi pasangan, pairing energi yang diberi simbol sebagai delta. Delta bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif, dan juga bisa bernilai 0. Tergantung pada Z dan N apakah genap-genap, ganjil-genap, genap-ganjil, atau ganjil-ganjil. Akan menentukan besar deltanya. Nah, kemudian apabila B yang merupakan persamaan dari energi ikat berdasarkan model inti atom tetes cair ini dimasukkan ke persamaan untuk mendapatkan massa atom sesungguhnya, maka kita akan mendapatkan persamaan baru yang cukup panjang, tapi untuk selanjutnya kita nyatakan saja sebagai MAZ. Dalam hal ini karena kita mengetahui bahwa satuan massa sebetulnya bisa dikonversi menjadi satuan energi untuk partikel-partikel yang memiliki kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Dengan demikian kita mendapatkan persamaan M yang baru yang cukup panjang karena B-nya, suku B, suku energi ikat, itu disubstitusi dengan menggunakan persamaan energi ikat model tetes cair. Sehingga di sini kita mendapatkan MAZ akan sama dengan Z dikalikan massa hidrogen ditambah A-Z dikalikan massa neutron dikurangi dengan binding energi dari model tetes cair. Yang suku pertama dan suku kedua yaitu energi volume dan energi permukaan itu memiliki suku yang sama yang terkait dengan kondisi simetrinya, maka bisa dikelompokkan menjadi satu di sini C1A dikurangi C2A pangkat 2/3 dikalikan dengan 1 minus K, N-nya diganti dengan A minus Z, jadi di sini akan diperoleh A minus
2Z per A kuadrat, kemudian ditambah dengan karena ini minus ya di sini ya. Jadi minus dikali minus berarti menjadi plus C3 Z kuadrat per A pangkat sepertiga dikurang C4 Z kuadrat per A dikurang delta. Kita lihat persamaannya dibandingkan dengan yang ada di slide. Ya, diperoleh kondisinya adalah seperti itu. Di sini untuk yang suku ketiga dan suku keempat pada energi ikat berdasarkan model tetes cair dijadikan satu, ya, sehingga kita akan mendapatkan di sini. Kalau kita perhatikan di sini ya, ternyata persamaan yang panjang ini memiliki dua variabel yaitu A dan Z. Kemudian kalau diperhatikan di sini, masing-masing suku itu ada yang mengandung Z, ada yang mengandung Z kuadrat, beberapa suku, dan ada yang merupakan suatu bilangan tidak tergantung pada Z. Dengan demikian, sebetulnya persamaan M, A, Z ini bisa kita nyatakan sebagai suatu persamaan kuadrat. Ya, jadi dimisalkan saja menjadi A Z kuadrat ditambah B Z ditambah C. Ya, tuh. Nah, dengan membawa ke persamaan kuadrat seperti ini, maka MAZ ini bisa dikelompokkan berdasarkan Z-nya. Dan kemudian apabila massa hidrogen dan massa neutron ini dinyatakan dalam MeV ya, massa neutron itu kalau dinyatakan dalam satuan MeV sama dengan 939,573 MeV. Kemudian jika massa hidrogen dinyatakan dalam MeV, kita akan mendapatkan 938,791 MeV. Nah, ini massa neutron dan massa hidrogen bisa digunakan masuk ke dalam persamaan MAZ ini untuk menggantikan MH dan MN pada suku yang pertama dan suku yang kedua. Dengan demikian nanti kita akan mendapatkan satu persamaan yang baru, kemudian bisa juga dikelompokkan Z kuadratnya ya, sehingga kita nanti akan mendapatkan M A Z sama dengan 939,573 bukan lagi dikalikan A, kemudian dikurangi 0,782 Z dikalikan C1A
minus C2A pangkat 2/3 dikalikan, ini dikalikan ya, dikalikan dengan simetrinya itu 1 minus 2Z per A kuadrat, kemudian ditambah dengan Z kuadrat C3A pangkat minus 1/3 minus C4A pangkat minus 1 dikurang delta. Kemudian kalau tadi sudah saya sampaikan MAZ dibawa menjadi suatu persamaan kuadrat, maka bisa kita tuliskan di sini, dimisalkan koefisien dari persamaan kuadratnya itu adalah dengan F, diberi simbol F. Jadi misalnya F1, dalam hal ini F1 itu tergantung atau merupakan fungsi dari nomor massa. Ini dikalikan dengan Z kuadrat untuk suku yang pertama pada persamaan kuadrat, ditambah dengan koefisien yang kedua, F2A, dikalikan Z, kemudian ditambah dengan F3, juga merupakan fungsi dari A, dikurangi delta. Jadi nanti bisa dicoba untuk mendapatkan F1, F2, dan F3, kemudian bisa dibandingkan dengan yang diambil dari textbook. F1 ini sama dengan 0,717 dikalikan A pangkat minus 1/3 ditambah dengan 111,036 dikalikan A pangkat minus 1 dikurang 132,89 dikalikan A pangkat minus 4/3. Kemudian besar F2 juga merupakan fungsi dari nomor massa, akan sama dengan 132,89 dibagi dengan A pangkat 1/3 dikurang 113,029. Kemudian yang F3 akan sama dengan 951,958 A dikurang 14,66 A pangkat 2/3. Jadi seperti persamaan kuadrat yang lain, bahwa MAZ ini merupakan fungsi dari Z dan ada koefisien dari persamaan kuadratnya, di mana koefisiennya itu tergantung pada nomor massa. Nah, apabila dinyatakan dalam bentuk grafik, MAZ merupakan fungsi dari Z, kita akan mendapatkan suatu
kurva parabola. Jadi jika dinyatakan dalam grafik dari massa versus Z-nya ya, maka akan diperoleh kurva parabola. Karena koefisien yang pertama itu adalah positif, maka kita akan mendapatkan kurva parabola dengan yang memiliki titik minimum. Ya, ada titik minimumnya. Ada titik minimum parabola. Ya. Titik minimum ini akan diperoleh apabila MAZ ini diderivasikan terhadap Z, kemudian hasil derivasinya sama dengan 0. Do MAZ diderivasikan terhadap Z, dan hasil derivasinya ini harus sama dengan 0. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan titik minimum atau titik minimum ini diperoleh pada saat Z-nya minimum itu berapa. Untuk mendapatkan Z minimum, kita harus menderivasikan persamaan MAZ ini terhadap DZ-nya, kemudian hasil derivasinya sama dengan 0. Nah, berdasarkan persamaan kuadrat tadi, MAZ sama dengan F1 Z kuadrat, kemudian ditambah F2 Z ditambah F3 A minus delta. Kalau diderivasikan terhadap Z, kita akan mendapatkan hasil 2 F1 A Z ditambah dengan F2 A. Dan ini harus sama dengan 0. Supaya apa? Ya, supaya diperoleh Z minimumnya. Ya, jadi persamaan ini diatur ulang sehingga kita akan mendapatkan bahwa 2 F1 A Z sama dengan minus F2 A. Kemudian dari sini kita akan dapatkan Z2 minimum ya, atau ada textbook yang menuliskan sebagai ZA akan sama dengan minus F2 A per 2 F1 A. Dengan nilai Z minimum atau ZA ini, kita juga bisa mendapatkan berapa M atau massa dari atom yang sesungguhnya pada saat Z-nya minimum. Dengan cara dimasukkan saja Z minimum atau ZA ini ke dalam persamaan untuk MAZ ini. Nah, dengan demikian, kalau kemudian kita menggunakan atau menerapkan pada suatu nuklida dengan nomor massa tertentu, digambarkan dalam suatu grafik, tadi hubungan antara massa terhadap Z-nya. Ini adalah Z,
Yang ini adalah massa nuklida AZ. Maka untuk A tertentu, kita akan mendapatkan suatu kurva parabola dengan nilai minimum, ya. Tadi sudah diperoleh nilai minimumnya adalah Z min, atau ada yang menyatakan sebagai ZA. Nah, pada saat Z min ini tercapai, kita bisa menentukan berapa massa nuklida tersebut, ya, massa pada Z minimumnya. Grafik atau kurva parabola ini kemudian yang dikenal sebagai parabola massa. Parabola massa. Kurva parabola massa itu dapat dikaitkan dengan proses peluruhan radiasi beta. Karena peluruhan radiasi beta itu akan menghasilkan nuklida anak yang seisobar dengan nuklida induknya, ya. Radiasi beta, ya. Mengapa radiasi beta? Karena radionuklida induk itu seisobar dengan nuklida anak. Ya, jadi dengan menggunakan parabola massa ini bisa diketahui peluruhan radiasi beta, ya, tapi hanya beta saja, tidak bisa digunakan untuk alfa atau radiasi gamma. Jadi kalau sekali lagi digambarkan grafik M terhadap Z bentuk parabola. Nah, pada umumnya akan nanti diketahui bahwa sisi atau lembah parabola yang sisi sebelah kiri itu nanti akan menunjukkan atau berkaitan dengan peluruhan radiasi beta negatif. Kemudian lembah yang sebelah kanan itu akan berkaitan dengan peluruhan beta positif atau yang dikenal sebagai positron, atau bisa juga terkait dengan elektron capture atau tangkapan elektron. Ya. Nah, mungkin kalian sudah belajar tentang proses peluruhan radiasi beta, bahwa untuk yang beta negatif itu terkait dengan suatu radionuklida yang neutronnya itu lebih banyak, berlebih neutron di dalam inti atomnya, ya, sehingga neutron itu harus diubah menjadi proton, tapi karena proton memiliki muatan positif 1, massa 1, sedangkan neutron itu muatannya netral, massa 1, maka harus diimbangi dengan dilepaskannya elektron
yang memiliki muatan -1, massa sangat kecil, disertai dengan suatu partikel yang tidak bermuatan, tidak bermassa atau massanya sangat-sangat kecil yang disebut sebagai antineutrino elektron. Yang ini yang kemudian dikenal sebagai beta negatif. Sedangkan untuk yang positron itu radionuklida yang di dalam inti atomnya protonnya berlebih, ya, lebih banyak. Kemudian karena proton berlebih, maka harus diubah menjadi neutron. Ini muatan netral, massa hampir sama dengan proton, tapi harus diimbangi dengan munculnya positron yang bermuatan positif, massanya sama persis dengan elektron, yaitu sangat kecil sehingga dianggap biasanya mendekati 0, kemudian disertai dengan adanya partikel yaitu neutrino elektron. Nah, sedangkan proses untuk yang elektron capture, yang ini adalah positron, yang elektron capture atau tangkapan elektron itu adalah di dalam inti atom itu juga berlebih protonnya, tetapi tidak bisa dikonversi menjadi neutron karena memang energinya tidak cukup untuk mengkonversi proton menjadi neutron. Nah, alternatif yang bisa dilakukan itu adalah protonnya dinetralkan menjadi neutron, tapi dengan cara menangkap elektron dari kulit atom yang paling dekat dengan inti atom. -1, 0, sehingga ini akan menjadi neutron bermuatan netral, massa hampir sama dengan proton, plus neutrino elektron. Nah, jadi dari parabola massa nanti akan diketahui bahwa sisi yang sebelah kanan itu adalah menunjukkan peluruhan beta positif atau positron atau juga kemungkinan proses elektron capture atau tangkapan elektron, ya. Jadi pada A tertentu, ya, A tertentu nilainya, kemudian pada A tertentu itu akan bisa diketahui Z-nya karena sumbu X-nya menyatakan Z-nya, ya. Jadi Z dengan nilai tertentu itu akan bisa berubah menjadi Z yang nilainya lebih kecil atau lebih rendah kalau terkait dengan sisi atau lembah yang sebelah kanan, itu berarti Z-nya akan berkurang. Dengan berkurangnya Z, ini nanti akan disertai dengan proses peluruhan positron atau tangkapan elektron capture. Ya, begitu seterusnya yang akan terjadi sampai nanti Z-nya itu mendekati atau menuju ke Z yang minimum, yang paling rendah. Ya, ini semua kemungkinan adalah positron atau elektron capture. Ya, yang ini juga sama prosesnya. Nah, sedangkan yang sisi sebelah kiri itu terkait dengan beta negatif, ya. Jadi dimulai dari Z dengan nilai yang kecil, dengan nilai yang lebih kecil, menuju ke Z dengan nilai yang lebih besar,
dengan disertai proses pemancaran radiasi beta negatif. Begitu seterusnya sampai nanti mencapai Z yang minimum. Nah, pada saat Z minimum ini sudah tercapai, maka nuklida dengan Z minimum dan massa tertentu itu akan berada pada kondisi stabilnya. Kondisi stabil. Ini semua disertai dengan pancaran beta negatif. Nah, kurva parabola atau kurva yang berdasarkan persamaan kuadrat ini, kurva parabola massa, itu sangat tergantung pada A-nya. A ini ganjilkah, bernilai ganjil, atau A-nya bernilai genap? Akan berpengaruh pada bentuk kurva parabolanya. Nah, apabila A-nya itu ganjil, maka kurva parabola yang akan diperoleh hanya satu seperti ini. Jadi untuk A ganjil, ini adalah M, yang ini Z, kurva parabolanya adalah satu. Hanya tunggal saja, ya. Hanya ada satu kurva parabola. Tetapi jika A-nya genap, A genap ini ada dua kondisi, yaitu Z genap, N juga genap, N dan Z genap, ya. Ataukah Z dan N-nya itu keduanya ganjil. Untuk A genap, itu kurva parabolanya akan ada dua. Karena tergantung pada kondisi Z dan N-nya. Apakah Z N-nya genap-genap ataukah ganjil-ganjil. Jadi ini adalah Z, yang ini adalah M. Maka untuk A genap akan diperoleh kurva parabola yang pada umumnya bentuknya adalah seperti ini. Ada dua kurva parabola. Kurva parabola yang bagian luar itu adalah untuk yang genap-genap, ya. Even nuklia. Even genap-genap untuk Z dan N-nya, ya. Kemudian kalau yang sebelah dalam ini untuk yang odd dan odd. Z dan N-nya ganjil-ganjil, ya. Baik yang ganjil-ganjil, genap-genap itu akan menghasilkan A yang genap juga. Kalau untuk A yang ganjil, nanti akan diperoleh Z minimumnya adalah satu nilai saja. Z minimum pada satu nilai saja. Tetapi untuk yang A genap, Z minimumnya itu ada 3 macam, ya. Yang pertama itu Z minimumnya bernilai tunggal, bernilai 1. Kemudian kasus yang kedua itu Z minimumnya memiliki 2 nilai. Kemudian jenis yang ketiga, Z minimumnya itu ada 3 nilai. Itu yang terjadi pada A yang genap. Sedangkan A yang ganjil, Z minimumnya hanya memiliki satu nilai saja. Sekarang kita perhatikan penerapan atau penggunaan parabola massa
pada peluruan radiasi beta. Berikut ini adalah contoh untuk nomor massa yang ganjil, yaitu A sama dengan 135. Kalau diperhatikan di sini tadi lembah yang sisi sebelah kiri itu menunjukkan peluruan beta negatif, kemudian yang sisi sebelah kanan seharusnya menunjukkan peluruan positron atau elektron capture. Sekarang kita perhatikan di sini pada zat yang paling kecil itu adalah untuk iod, ini bersifat radioaktif, meluruh memancarkan radiasi beta negatif, akan berubah menjadi xenon, kemudian xenon juga akan meluruh berubah menjadi cesium dengan memancarkan beta negatif, cesium akan meluruh menjadi barium. Barium itu akan berhenti karena merupakan nuklida yang stabil. Jadi barium itu adalah nuklida yang stabil untuk A135. Kemudian dari sisi yang sebelah kanan itu berawal dari cerium. Cerium bersifat radioaktif, akan meluruh memancarkan radiasi positron, dan terjadi proses elektron capture juga menjadi lantanum. Lantanum akan meluruh dengan proses elektron capture berubah menjadi barium. Dan barium merupakan nuklida yang stabil untuk A135. Kalau diperhatikan di sini bahwa untuk A yang ganjil, 135 termasuk ganjil, hanya ada satu kurva parabola saja. Nah, sekarang untuk yang kedua, contoh yang kedua, itu adalah untuk A sama dengan 140 atau A yang genap. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa untuk A yang genap harus ada dua parabola atau kita mendapatkan dua parabola. Parabola yang lebih dalam ini adalah untuk yang Z dan N-nya ganjil, kemudian parabola yang lebih luar itu untuk Z dan N yang genap. Sekarang kita perhatikan di sini untuk yang sisi sebelah kiri, untuk yang bagian ZN ganjil ada cesium bersifat radioaktif, meluruh akan menjadi barium, memancarkan radiasi beta negatif. Kalau diperhatikan di sini, cesium yang Zn-nya adalah ganjil-ganjil akan berubah menjadi barium dengan memancarkan beta negatif. Barium itu memiliki Z dan N yang genap-genap. Kemudian barium akan meluruh memancarkan beta negatif berubah menjadi lantanum, di mana lantanum ini Z dan N-nya adalah ganjil dan ganjil. Kemudian lantanum meluruh berubah menjadi cerium. Cerium memiliki Z dan N yang genap. Kemudian dari sisi yang sebelah kanan ada neodymium, meluruh dengan proses elektron capture berubah menjadi radionuklida PR, kemudian meluruh menjadi cerium dengan memancarkan radiasi positron dan elektron capture. Neodymium itu berawal dari parabola yang lebih luar yang menunjukkan kondisi N dan Z-nya adalah genap-genap. Kemudian meluruh memancarkan atau dengan proses elektron capture berubah menjadi PR. PR ini Zn-nya ganjil-ganjil. Kemudian PR akan berubah menjadi cerium dengan proses peluruan positron dan elektron capture. Nah, untuk kasus A sama dengan 140, kita mendapatkan satu nuklida stabil yaitu cerium. Cerium 140 dengan Z sebesar 58. Nah, kasus yang kedua untuk A yang genap itu adalah untuk
A sama dengan 128. Kalau diperhatikan di sini berawal dari timah, memancarkan radiasi beta negatif, berubah menjadi stibium. Stibium tidak stabil, akan meluruh memancarkan beta negatif, berubah menjadi telurium. Nah, telurium kalau diperhatikan, ini adalah merupakan nuklida yang stabil untuk A128. Kemudian untuk A128 itu ada juga barium yang akan mengalami proses elektron capture berubah menjadi cesium, kemudian memancarkan radiasi positron dan elektron capture berubah menjadi xenon. Xenon ini juga merupakan nuklida yang stabil untuk A sebesar 128. Untuk A128 kita juga memiliki iod 128 yang bersifat radioaktif. Ternyata untuk menuju ke kondisi stabilnya bisa berubah menjadi telurium melalui proses elektron capture dan peluruhan positron, atau I128 ini bisa meluruh menjadi xenon dengan memancarkan beta negatif. Ya. Pada A128 diperoleh dua nuklida stabil, yaitu telurium 128 dan xenon 128. Contoh yang berikutnya itu adalah yang nuklida stabilnya ada 3 macam, yaitu untuk A130. Sama seperti A genap yang lainnya, ada 2 parabola. Yang bagian dalam adalah untuk yang odd baik Z maupun N-nya. Kemudian yang lebih luar lagi adalah untuk yang even untuk Z dan N-nya, genap-genap. Ya. Kita perhatikan di sini, yang sisi sebelah kiri ada stibium, tidak stabil, memancarkan beta negatif, berubah menjadi telurium dan akan berada pada kondisi stabilnya. Ya, jadi Sb itu memancarkan beta negatif langsung berubah menjadi nuklida yang stabil. Kemudian pada sisi sebelah kanan di sini ada lantanum mengalami proses elektron capture dan peluruhan positron berubah menjadi barium. Ya, barium ini juga merupakan nuklida yang stabil untuk A130. Kita perhatikan di sini ada 2 nuklida yang memiliki nomor massa 130, yaitu yang dari sisi sebelah kiri itu adalah iod 130 akan berubah menjadi xenon memancarkan beta negatif. Xenon ini juga merupakan nuklida yang stabil. Pada sisi sebelah kanan, kita lihat ada cesium. Cesium ini bisa meluruh memancarkan positron dan mengalami proses elektron capture akan berubah menjadi xenon yang stabil. Tetapi cesium juga bisa meluruh memancarkan beta negatif untuk berubah menjadi barium, juga merupakan nuklida yang stabil. Jadi untuk A130 ini kita mendapatkan 3 nuklida yang stabil, yaitu telurium, xenon, dan barium, yang masing-masing mengalami proses peluruhan berdasarkan pada nomor massa dan setnya. Ini juga merupakan contoh lain untuk A yang ganjil. Kita perhatikan di sini ada A yang bernilai 75, ada A yang bernilai 157. Masing-masing ini merupakan parabola yang berbeda. Bukan seperti A yang genap, tapi ini dua parabola yang terpisah satu dengan yang lain, hanya disajikan di dalam satu grafik saja. Jadi untuk A75, nomor atomnya bisa dibaca di bagian atas.
Kemudian untuk A157 nomor atomnya bisa dibaca di sumbu X yang bagian bawah. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa untuk nomor massa ganjil hanya ada satu parabola massa saja dan menunjukkan hasil Z stabilnya hanya pada satu nilai saja. Yang ini adalah untuk A yang genap, A156. Kita perhatikan ada dua parabola dalam A156. Yang sebelah dalam itu berlaku untuk Z dan N yang ganjil-ganjil, sedangkan parabola yang lebih luar itu adalah untuk Z dan N yang genap-genap. Pada kasus ini, kalau diperhatikan, akan diperoleh nuklida yang stabil ada dua macam, ya. Untuk yang pada bagian ini, ya, nuklida yang stabil. Kemudian ada satu lagi nuklida stabilnya adalah yang sebelah ini. Ya, kalau diperhatikan ini adalah gadolinium 156 dengan Z-nya adalah 64, kemudian ada DY yang juga stabil pada A156, Z-nya 66. Yang ini tadi adalah contoh untuk 135, untuk A yang ganjil, dan yang ini adalah untuk A yang genap. A sama dengan 102. Kalau diperhatikan di sini, ini juga ada dua nuklida yang stabil, yaitu untuk Ru 102 dengan Z sebesar 44 dan PD 102 dengan Z sebesar 46.